Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbah Grandong, Mbah Sangklang, Mbah Edan ini guys. Temen atus yo guys, atus ratus pada bae, pada beleke gitu nanti guys. Ora nang ganteng-gantenge blas iki, kur manise ngeli gula ya guys. Rambutnya teles sangat guys, rambut saya udah begitu panjang nih guys. Malam telah berlalu dalam puisi indah, nyanyikan lagu untuk dirimu kasih, bawa aku rindu padamu, titipkan rasa sayangku untukmu. Mulai sekitaran malam gelisah, malam yang tak berarti dalam dunia. Ku tak bisa terpikirkan dalam sejuta bayangan yang terasingkan dalam kehidupan yang seakan membara dalam kehidupan ini. Aliranku rocker guys, dari dulu ya rocker, nekon gitaran biasa itu saya tidak bisa gitu loh guys. Pemain genjrengan saya mainnya itu bass. Kalau drum, dolannya drum guys, dari dulu mainnya drum, gitar. Ya guys, selamat malam, berjumpa lagi dengan Mbah Grandong. Aku ulangi mana guys, Mbah Gemblung, Mbah Edan, Mbah Sangklang itu guys. Rambutnya sih telas serta gulung, mau saya ikat itu mana gitu loh, mambu guys. Terus mau ngelak rambutnya diikat kan malah lucu guys ya. Kali ini ya guys, sejujurnya saya tidak ingin berkomentar ya. Saya tidak ingin berkomentar, cuma banyak yang memanggil saya jenenge nyola, jenenge namanya saya itu kan komentator terpedas ya gitu, komentator terpedas dalam TikTok gitu. Memanggil saya dalam akun dalam sebuah konten gitu guys. Kontennya akeh sing nyeleneh lho guys. Tapi yang kebanyakan banyak yang memanggil saya yang Mbah Grandong, gimana tanggapan Anda tentang masalah ini, tentang masalah ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa guys. Saya hanya wong cilik gitu. Saya tidak berani ya untuk ya kasarannya membahas lah soal artis-artis papan atas ini orang pandai. Bukannya saya tidak mempunyai apa ya, tidak mempunyai ibarat keberanian ya. Masalahnya bukannya saya tidak berani gitu. Intinya saya kayak gini guys. Kelas saya dan kelas dia itu jauh gitu. Nek no kan kelas saya wong ngisor ya. Aku iki wong cilik ra kaya raja gitu. Nek artis-artis sing papan atas kuwi ya, kuwi kelasnya wis dan kelas berat ya gitu. Wis mainnya nang TV. Wong saya aja ya, nang YouTube bebe. Sing subscribe sithik apa maning nang TV ora masuk-masuk kae gitu. Ya intinya seperti ini guys. Duh, banyune mulai udaranya banter manis sih guys. Ininya seperti ini guys. Ya kasusnya gara-gara yang lagi viral itu loh guys ya, tentang ya Mbak Ayu Ting Ting lah, artis pedangdut Indonesia ya kan. Anaknya itu Mbak Bilkis kan dibully oleh Mbak Damayanti, TKI asal Singapura yang berada yang TKI asal Singapura yang nang Bojonegoro ya kan. Dia dibully gitu. Nah orang tuanya Ayu Ting Ting ora terima ya gitu, marani ring Bojonegoro mendatangi rumahnya. Bagi saya ya, hati saya berkatanya berbicara seperti ini. Ketika kita dibully, ketika kita dihina, ya wis dora bae, ngapa sih? Mbok ya emut ae, kamu sadar dong.
saya sadar ya, mungkin sadar ketika anak kamu menjadi seorang public figure wis mesti akeh haters nek ora ana haters ora mungkin ya karir akan berkembang karena haters lah ya, karena pembenci semakin banyak berarti kan semakin banyak semakin melonjak ya. Ketika seorang artis dibully kan ya, dibully, dia merasa tersinggung dan dia mengadukan ini itulah ya, terus dia menanggapi ini hujan artis bagi saya ya kepriwe ya ora masuk kayak gitu terus terang karena jujur ya seorang artis atau seorang papan figur lah ya pemeran figur ya ngomong angel nyong ya itu udah hal biasa ya, makanan sehari-hari ke bulian wong aku bala ibarat saya ini bukan artis bulian itu datang silih berganti tapi bagi saya lebih baik lah rungokna kuping tengen tong kuping kiwe cukup kayak gitu. Nanti kalau kita menanggapi bulian terus terang ya, kalau kita menanggapi bulian ditanggapi secara dimasukkan hati gitu ya, sing ana stroke kayak gitu. Nanti maka dari itu niat jadi artis gitu, arpana bulian arpana ini itu terserah gitu, masa bodoh. Malah ya saya jujur menanggapi hal-hal seperti ini ya, nyom prihatin lah jujur ya prihatin. Amarga apa? Ketika orang tuanya ya saya ngomong apa adanya ketika orang tuanya Mbak Ayu Ting Ting ya, mendatangi rumahnya Mbak Damianti di Bojonegoro lah ya jujur wong tuanya kurang ngerti apa-apa ya gitu nanti wong tuanya itu tidak tahu apa-apa ya. Wah diseret-seret ya kan ya netizen berkata ini itu ya maklum ya nyong sebagai nyong dewek lah ya ketika saya mungkin lah suatu saat bok-boka ya nyong jadi artis itu apa guys ketika saya dibully dan dihina sekarang lah urung jadi artis nyong urung jadi artisnya dibully dan dihina ini itu saya diam aja karena saya wong Islam gitu ketika saya dibully dan dihina nyong saya apa ya udah diset mengon rakaku le ngomong ketika saya dibully dan dihina ya jujur ya dibully dan dihina berarti oh ya saya ada kekurangan dalam diri saya ada kesalahan di masa lalu sehingga orang membuli saya harus mengoreksi diri saya sendiri nyong kurang apa itu yang terbaik karena apa ya nyong nyontoh lah nyong wong Islam Kanjeng Nabi ya Rasulullah ya Nabi Muhammad ya kan dibully dan dihina dia selalu sabar ya bahkan dia diludahi bahkan ya ceritanya akeh itu loh kisah-kisahnya akeh diludahi diserampang waktu ini itu dia selalu sabar maka dari itu aku sebagai umatnya nyomot nuruni loh nuruni bahwa kesabaran itu lebih penting apa mana kalau kelasnya hinaan alah misalnya jadi gagas dihina saat kita dihina ya jujur saat kita dihina kita tidak akan direndahkan direndahkan apa harga dirinya kita tidak mungkin akan rendah di mata Allah ya. Ketika kita disanjung ya, harga diri kita juga tidak akan naik di mata Allah. Sing namatane Gusti Allah kuwi ketakwaane sing bedakna menungsa kuwi ketakwaane. Maka dari itu ya, saya jujur prihatin menanggapi hal ya seperti inilah ketika ada haters membuli seorang artis kok wong tuane ya. Dengan itu padahal di Indonesia lah ya jujur sedang ada PPKM kan melanggar aturan nih gitu ibaratnya ya nek wong sugih pantes lah saya akui lah wong sugih amarga apa ya jujur bae nyong sing kapanane lah ya banyak lah para mahasiswa akeh sing ngomong lah ya nyong kuwi saya cuma cuplikan gitu saya mengungkapkan negara kita ya jujur ya banyak yang nek di demo kan gitu kenapa hukum di negara kita semakin atas itu semakin tumpul sedangkan semakin ke bawah itu semakin runcing ya kan itu yang menjadi pertanyaan ya gitu ketika wong kere kayak kelas endong ya wong kere kena kasus gue langsung dan dihukum tapi ketika wong mau sugih duitnya akeh kena kasus ya gue jangan urusan orang hukum kayak alah orang anak beritane gitu intinya ya maka dari itu ya saya prihatin untuk menanggapi hal ini apalagi kayak ya artis yang satu lagi tuh Bunda apa siapa lah nyong ngarani bingung lah igun itu artis ya sing lemes banget ngomong lah jujur
nyok ngomong lanang mbok ya pacar ngomong lanang ngomong wadon mbok tersinggung. Yang jelas saya ngomong apa adanya. Ketika dia mengatakan babu, ketika babu membuli, ya siki apa salahnya? Apa salahnya? Seorang manusia itu ditakdirnya rezekinya dewek, ada di babab dari tukang becak, ada di tukang ojek, ada di apa? Rezekinya dewek aja menghina intinya. Sing jelas jangan menghina ketika kamu di atas, jangan menghina orang yang di bawah. Ingat, roda kehidupan itu berputar. Saiki kowe mungkin ya saat ini kamu di atas, tapi ketika kamu membuli orang yang di bawah lah ibaratnya, kamu menghina para TKW, babu-babu, terus babune ndongakna awakmu. Kan doane wong terani aja kowe doa sing paling ampuh lho. Ketika kamu didoakan melarat, kowe dadi wong kere terus kowe dadi babu apa ya? Ingat kehidupan ini ya. Nek Gusti Allah wis karep pengen lah ya ibaratnya udah berkata kun fayakun apa sih ora kan itu terjadilah. Maka dari itu ya janganlah saling menghina ya ibaratnya tak akui sampean artis kondang silahkan kalau kalian tidak nek apamu ibaratnya ora terima kalau omonganku silahkan ya saya berkata apa adanya. Ketika kamu di atas tolonglah hargai yang di bawah, jangan kamu emosi, lebih baik perbaiki diri. Iya itu loh, perbaiki diri saja, koreksi diri saya, koreksi diri sendiri wis yang terbaik itu. Jangan malah kamu ikut membuli dan membela. Ya saya akui lah ketika kita ya dari rantai permasalahannya ya sebenarnya itu gampang. Jujur aja aku sebenarnya kalau orang yang berpendidikan ibaratnya ya nek wong sing orang golek sensasi lah intinya, yang tidak mencari sensasi itu masalah seperti itu gampang. Ibaratnya ketika kamu keluarga kamu dibully dan dihina dan diini itulah ya. Ibaratnya nek kowe pacar ora terima itu ya. Ora terima ya kan? Ora terima laporkan ke polisi, biarkan polisi yang mengusut, tidak perlu kita datang ke rumahnya ya kan. Beres ya gitu. Tidak perlu mencari sensasi dengan adanya kamu ke sana ini itu sing anak malah ya memperburuk citra keluarga Anda dan prestasi Anda gitu. Lebih baik ketika kamu dihina, diam dan berdoa. Lalu koreksi diri saya, diri sendiri maksudnya loh. Aja malah ketika kowe dibully, ketika kamu dihina, terus emosi darah tinggi ya cepet stroke kayak gitu. Tak akui, maka dari itu ya kanggo ya nek orang ngomong lah, nyok bukannya numpang tenarin itu, cuma dari konten-konten banyak yang memanggil saya, Mbak tanggapannya gimana? Memang ya tak akui seorang artis orang ini itu ya banyak haters lah, tak akui banyak haters biasa lah, jeneng artis orang haters ya orang mungkin prestasinya akan menaik ya. Lebih baik ketika ada haters menghina kalian ya wis menengah menang bae wis cukup wis. Karena apa? Jujur ketika kamu menanggapi ya haters kamu memancing lah ya, memancing amarah kamu sehingga malah akan memperburuk citra Anda. Lebih baik ketika kalian dibully oleh haters, alah wis rungokna bae kuping tengah tongna kuping kiri sulit. Sing penting karir Anda semakin kesini semakin membaik. Iku tok pesenku iki lho, ngerti? Pada menungsa lah, jangan saling menghina itu pesen saya. Pada menungsa urip nang alam dunia sugih kayak ngapa lah, jujur saya akui. Wah sugih kayak ngapa, arep jabatanmu dhuwure kayak ngapa ya. Nang matane Gusti Allah lah ya, di hadapan Gusti Allah wis tak omongna bola-bali ora ana apa-apane. Kowe mati sing digawe amal ibadahmu iki. Sing bedakna derajate menungsa kowe kok ketawaane tok. Makane ketika kowe mbiyen melarat saiki dadi sugih elingo jamanmu melarat kowe. Ya aja malah saiki kowe dadi wong sugih lah. Sekarang kamu menjadi orang kaya terus kamu lali kamu lupa dengan apa yang dulu perjuangan kamu itu salah. Lebih baik ketika kamu menjadi orang yang sukses, ingatlah dahulu kamu sebelum sukses seperti ini kowe kayak ngapa ingat seperti itu. Maka jangan pernah merendahkan orang lain karena roda itu roda kehidupan berputar. Ya wis kowe bae no masalahnya mau ya muksum kok sepurane artis-artis kira terima ya monggo silakan. Kalau tidak terima dengan kata-kata saya nyodi jerat nama hukum nggih monggo gitu. Saya tidak menghina, saya tidak membuli, yang ada saya hanya menanggapi konten seperti itu yang sedang beredar dan sedang viral ngono tok. Nek ora masalah ya bagi saya penjaranya wis ping pindho, merasa menang penjara wis monggo gitu. Maka
maka dari itu ya wis lah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.